Coba sekarang di sini Vini akan bahas jika buah iblis gomu-gomu dibutuhkan untuk menghancurkan Red Line. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal versi menarik seputar One Piece hanya di channel Devilonomi. Pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah, kali ini kita akan bahas beberapa hal yang lagi-lagi semakin banyak udah ungkapkan di akhir-akhir chapter ini. Terutama terkait ketakutan Gorosei atau pemerintahan dunia terhadap eksistensi dari Luffy Sencho. Entah sebagai seorang individu yang terus-menerus membuat perubahan di dunia ini, atau karena ada hubungannya dengan buah iblisnya yang dia makan alias Gomu Gomu no Mi. Dimana di video ini kita akan bahas dua bagian terkait alasan mereka takut terhadap Luffy dan apakah itu ada hubungannya dengan buah iblis Gomu-Gomu itu. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk like dulu ya video ini biar wadaw banget. Nah, kita tahu pemerintah dunia selalu melihat Luffy sebagai sebuah ancaman. Bocah membawa onar dan individu yang berikan riak gelombang di arus yang tenang. Itu pertama kali saat kemunculan Gorosei juga nih, yang pertama di chapter 233, yang sebenarnya hampir tiap kemunculan Gorosei pasti selalu membahas tentang Luffy ini. Untuk Luffy sendiri, dia ingin menjadi Raja Bajak Laut dan selalu dia katakan itu berkali-kali. Dia pula selalu merusak atau mendisrupsi sebuah kerajaan yang dia kunjungi, entah ke arah yang lebih baik atau lebih buruk nih, ini masuk ke subjektif dan perspektif lagi. Tapi emang biasanya sih ke arah yang lebih baik. Karena hampir rata-rata dia mengalahkan semua diktator yang ada di kerajaan tersebut, atau dia membebaskannya dari pemberontakan atas nama pengrusakan kerajaan, ya seperti di Alabasta dan Dressrosa lalu. Intinya semua orang banyak yang berpihak kepada Luffy akan hal tersebut, dan mungkin itu satu yang ditakutkan dari pemerintahan dunia. Dan apakah itu mungkin ada hubungannya dengan buah iblisnya? Dimana di chapter 1041 kemarin kita tahu CP0 diberi tugas baru untuk membunuh Luffy si topi jerami, bahkan mengeliminate dengan kata-kata yang clear sekali. Yang kita lihat keberanian CP0 tersebut di chapter terbaru yang lagi-lagi dari beberapa hal itu membuat orang-orang percaya ada kaitannya dengan buah iblis Gomu Gomu no Mi yang dulu dimakan oleh seseorang seperti Joy Boy. Tapi mungkin ada beberapa hal juga nih yang jadi kelemahan dari teori ini. Jika utamanya karena buah iblisnya, apalagi jika itu ada hubungan dengan Joy Boy di masa lalu yang notabene pasti musuh dari pemerintahan dunia. Kenapa pemerintahan dunia belum bergerak dari masa lalu dan baru bergerak saat ini? Ingat, jika Joy Boy berhubungan dengan Fate Century, apapun yang ada hubungannya dengan hal itu pasti sudah dibungkam oleh pemerintahan dunia. Dimana Luffy sendiri dia ada di NS Lobby menentang mereka dengan sangat jelas, dan bahkan itu pun berhubungan juga dengan si Purple, tapi waktu itu CP9. Tapi tidak ada yang terfokus ke arah buah iblis Luffy ini. Atau jika pada saat itu mereka udah kalah deh, tapi terjadi perang Marineford besar yang tidak jauh dari kejadian tersebut. Yang lagi-lagi di sini Luffy berhadapan dengan Sengoku yang seharusnya sih dia tahu juga ya sedikit tentang rahasia dunia. Lagi-lagi tidak ada yang peduli akan hal itu, mau Sengoku kayak mau para admiral yang lain juga. Walaupun pada saat itu Luffy memang masih sangat lemah dan merasa akan sangat mudah untuk dibunuh, tapi tetap saja kenapa Gorosei seakan-akan tidak peduli akan hal tersebut. Jadi selama 2 tahun Luffy diketahui punya buah iblis Gomu-Gomu ini, tidak ada pemerintahan dunia atau angkatan laut yang bergerak. Itu sudah jelas menjadi sebuah plot hole yang mencurigakan. Kenapa gitu kayak lambat banget mereka bergeraknya? Toh jika mereka tahu ini buah iblis Joy Boy dan sangat berbahaya, Luffy udah memakannya sejak lama sekali dan Luffy pun tidak kemana-mana. Tapi kenapa mereka belum saja bergerak? Di mana di sini satu yang mungkin merubah pola pikir pemerintahan dunia adalah Luffy harus dibunuh secepatnya, bukan karena buah iblisnya saja, tapi
karena dia adalah seorang Joy Boy. Ingat, kita tahu Joy Boy adalah sebuah gelar atau title dan bukan sebuah individu nih yang tepat seperti kata-kata dari Kaido. Dan alasannya pun cukup jelas kenapa mereka baru merasa hal itu, karena sekarang dia ada di Wano Kuni juga. Dan influence atau pengaruh dari Luffy saat ini sudah luar biasa. Makanya Gorosei semakin yakin Luffy adalah the next Joy Boy. Nah, dimana perintah dari Gorosei itu keluar setelah beberapa kejadian yang terjadi di perang Onigashima ini. Pasti menurut berita yang dia dapat dari informan CP0 yang ada di Onigashima, mulai dari pertarungan samurai dan yang lainnya yang ternyata berlangsung cukup lama juga. Bahkan di situ para samurai harus melawan 2 orang Yonko. Serta akhirnya kita pun tahu informasi yang mungkin buat mereka sangat parah sekali, seperti kekalahan dari para Tobiropo dan All-Star juga, yang bahkan Big Mom ternyata bisa dikalahkan oleh kedua orang Worst Generation, Kid dan Torao. Yang notabene Big Mom ini seorang Yonko. Jadi sangat wajar yang awalnya si Pinol ini hanya merintahkan untuk mengincar Nico Robin, tahu-tahu mereka mengubahnya untuk mengincar Luffy Sencho. Karena di sini Gorosei mungkin akhirnya merasa jika Luffy memiliki kemampuan mengerikan di mana semua orang akhirnya berpihak kepadanya atau mengubah musuh menjadi temannya. Ya, tepatlah seperti yang dikatakan oleh Mihawk. Mungkin itu pula kemampuan yang dimiliki oleh Joy Boy di masa lalu. Dan kenapa? Apakah hal tersebut ada hubungan dengan Joy Boy? Dimana pasti untuk Joy Boy sendiri dia mempunyai tekad yang luar biasa, keinginan untuk terus hidup dan yang lainnya juga. Itu semua ada pada diri Luffy. Yang akhirnya hal tersebut menular ke orang-orang sekitarnya dan akhirnya hal tersebut mulai diperhitungkan oleh Gorosei. Dan setelah mereka sadar seorang kaisar seperti Big Mom dapat dikalahkan, itu pula yang buat orang-orang percaya Luffy memiliki kesempatan untuk menang. Ingat awalnya Kid dan juga Lau tidak yakin bisa mengalahkan Kaido dan juga Big Mom. Tapi tahu-tahu mereka tidak ingin biarkan Big Mom untuk sampai ke rooftop. Dan bahkan mereka rela mempertaruhkan nyawanya agar tidak ada yang mengganggu duel antara Luffy dan Kaido ini. Intinya awalnya tidak percaya, mereka jadi percaya kepada Luffy Sencho. Makanya dari pemberitaan itu Gorosei akhirnya langsung berpikir cepat. Oke, orang ini harus disingkirkan secepatnya. Dan mengubah perintah yang ada yang awalnya cuma menculik Robin berubah menjadi membunuh Mugiwara Luffy. Satu bagian itu saja sudah pas jika membuat pemberitaan dunia takut akan sosok Luffy Sencho ini. Serta jika kita hubungkan dengan Red Line, banyak teori terkait penghancuran Red Line dan sebagainya. Serta hal ini pula ada hubungan dengan Joy Boy di masa lalu. Dia pernah menggagaskan akan menghancurkan Red Line, tapi kita tahu dia ini gagal. Karena dia harus melawan 20 negara, World Government, dan yang lain-lain. Yang akhirnya kita juga tahu nih, terkait permintaan maaf Joy Boy kepada Poseidon dari Poneglyph yang ada di Fishman Island. Karena hal ini juga dia tidak bisa menghancurkan Red Line dan membawa suku Fishman yang ada di bawah sana dan tinggal di permukaan dengan kapal Noah. Menurut saya pasti itu akan hubungannya dengan Red Line dan membawa Fishman untuk tinggal di permukaan. Dan satu hal yang terpikirkan adalah penghancuran Red Line pasti akan membawa bencana dalam tanda kutip ke dunia One Piece. Bencana dalam artian ya sekarang cuaca kan sudah ngaco nih yang ada di One Piece ini dengan adanya Grand Line, Red Line, New World dan yang lain yang cuaca dapat berubah dengan hitungan bulan atau bahkan hari. Dan dengan dihancurkannya udara atau Red Line ini, teori yang terkenal memang akan berkata jika Red Line hancur akan muncullah All Blue, lautan yang bisa dilewati oleh semua orang dan tidak ada lagi udara-udara aneh. Dan itu pula impian dari Babang Sanji. Nah, apakah Gomu-Gomu adalah buah iblis yang dibutuhkan untuk menghancurkan Red Line? Menurut saya ini lebih pas jika disebut ke Gura-Gura Nomi yang sebelumnya dimakan oleh Shirohige yang menurut Sengoku dapat menghancurkan dunia. Dan sekarang pas sekali buah itu dimakan oleh rival dari Luffy alias Marshall the Teach. Nah, hubungan dengan Gomu-Gomu menurut saya lebih ke arah awak keningnya sih yang dapat memitigasi dan menetralkan bencana yang akan diakibatkan setelah hancurnya Red Line nanti. Ya ibarat seperti tsunami besar dan yang lain-lainnya yang pernah dilakukan oleh Shirohige juga.
Dengan menetralkan segala hal dari efek rubber tersebut, dia dapat menyerap semua energi yang ada. Ya, itulah efek dari karet juga. Jadi, pengguna awakening dari buah iblis yang dimakan oleh Luffy ini, entah Gomu-Gomu atau dia punya nama yang lain, digabungkan dengan ancient weapon lain seperti Pluton, Poseidon, mereka dapat menghancurkan Red Line dan menciptakan All Blue. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak diinginkan oleh pemerintahan dunia. Itu pula akan menjawab kenapa sebelumnya si Purple alias Wushu sedang bawa buah iblis tersebut langsung ke pemerintahan dunia. Ingat, ini buah iblis yang dimakan Luffy. Dan kenapa juga akhirnya sekarang mereka memutuskan untuk membunuh Luffy Senchou. Dengan Kid dan Lau yang sudah mengawakeningkan buah iblisnya tersebut, tinggal tunggu waktu saja bagi Luffy agar dapat melakukannya. Dan dengan alasan utama tadi, karena semua orang jadi ingin bertaruh kepada Luffy, plus dia juga punya buah iblis yang mumpuni terutama untuk terbentuknya All Blue dan hancurnya Red Line, semakin ditakutilah eksistensi dari Luffy ini menurut Gorosei dan pemerintahan dunia. Nah, jadi itulah menurut saya terkait buah iblis Gomu-Gomu no Mi dan beberapa hal yang lainnya lagi. Kira-kira kalau menurut kalian apa nih kemungkinan buah iblis dari Gomu-Gomu no Mi Luffy ini dan berapa hal yang mungkin bisa terjadi? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan lagi-lagi buat kalian yang ingin cuan, terutama buat kalian yang tertarik di dunia kripto, dimana jika kalian ingin cuan dan untung seperti ini, yang bahkan masih cukup kecil nih, 300-500%, bahkan bisa sampai puluhan ribu persen, yaitu jelaslah dari kripto. Nah, buat kalian yang ingin punya akunnya dan ingin mendapatkan komisi dari saya juga, jadi kita bagi-bagi komisi lah, atau win-win solution banget. Mendapatkan komisi, kalian juga mendapatkan komisi. Ini benar-benar sesuatu yang saling menguntungkan. Kalian bisa menggunakan kode referral yang ada di sini, atau kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya, dimana ini menggunakan exchange yang bernama Binance dan ini sudah terkonfirmasi di seluruh dunia atau termasuk exchange yang terbaik lah. Atau jika kalian lebih tertarik kepada saham dan mungkin bosan dengan beli Unilever, Telkom yang Indonesia lagi, mungkin kalian pengen beli Tesla atau mungkin Apple, Google, Microsoft yang lain-lain, kalian juga bisa menggunakan link di deskripsi tersebut untuk membuka broker saham yang bisa membeli saham dari luar negeri. Tentu saja kalian akan mendapatkan gratis saham dan gratis dolar di dalamnya jika menggunakan link yang saya simpan di deskripsi di bawah ya. Intinya tahun baru harus cuan baru dong, anjay. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.